Oke, sekarang kita balik lagi, udah ada di Puncak Bogor. Hari ini gue mau ngomongin kenapa sih masih banyak orang yang mau ke Puncak Bogor walaupun udah tahu bakalan macet parah. Nah, kebetulan untuk hari ini gue pergi ke puncak itu sehari sebelum puasa Ramadan 2025. Dan kayak lo lihat ini jalanan sih lumayan kosong ya sekarang ya. Cuman tadi emang sebelum puncak nih agak-agak padat melayap juga sih sebenarnya. Nah, hari ini di hari Jumat dan kemungkinan besok itu kita udah mulai puasa. Nah, balik lagi yang tadi gue bilang, masih banyak banget nih orang yang suka bertanya-tanya gitu, kenapa sih banyak orang yang mau ke puncak padahal udah tahu bakalan macet parah. Dan bahkan macetnya itu udah jadi legenda dari dulu sampai sekarang. Mau weekend, libur panjang, ya jalanan ke puncak pasti padat merayap. Tapi ya tetap aja gitu orang-orang bakal berbondong-bondong kesini. Nah, buat kalian yang nggak relate pasti mikir, ngapain sih ke puncak kalau udah tahu bakalan macet? Kan bisa cari tempat lain buat healing. Nah, buat kalian nih yang baru tahu wilayah puncak itu kayak gimana sekarang, di sebelah kiri kalian ini ada tempat wisata baru yang bahkan kayaknya gimana ya, kalau gue sih lebih suka atau lebih pro sama warung-warung pinggir jalan daripada tempat wisata kayak gini. Kalau menurut kalian gimana? Nah, di sepanjang jalan nih kita masih bisa ngeliat pohonan, juga perkebunan teh. Tapi sebenarnya sebelum ada tempat wisata itu, ada perkebunan teh yang lebih luas, pepohonan yang lebih banyak di sana. Dan gue ngerasa sayang banget sih. Jadi pas pembukaan lahan tempat wisata itu, gue udah sempat juga ke puncak. Jadi gue tahu banget tuh pas awal-awal dibukanya kayak gimana. Tadinya tuh sehijau ini. Tapi udahlah ya. Nah, balik lagi, kan banyak orang yang bilang bahwa puncak itu overrated. Jadi mendingan ke tempat lain deh yang lebih sepi, yang gak macet, yang lebih modern. Apalagi sekarang kan banyak nih tempat wisata baru di sekitar Jabodetabek. Mulai dari cafe, ya view-nya bagus-bagus lah, villa estetik, sampai glamping mewah. Tapi tetap aja nih, lo lihat kayak gini, puncak tuh masih jadi tujuan utama. Pemandangannya, udaranya. Kalau buat gue sih nggak ada yang bisa ngedatiin puncak. Nah, ini salah satu yang bikin kenapa orang-orang rela macet-macetan kesini. Kita bahas. Kenapa sih orang-orang masih mau ke puncak? Nah, yang pertama, ini mungkin sama kayak gue atau sebagian besar dari lo semua. Yaitu, kita punya kebiasaan dari kecil dan nostalgia keluarga. Mungkin buat sebagian besar orang Jabodetabek, kayak gue nih, puncak itu bukan sekadar tempat wisata, tapi udah jadi bagian dari hidup mereka. Karena dari kecil, kita udah sering diajak orang tua kesini buat liburan murah meriah. Entah itu piknik di pinggir jalan, makan nasi bungkus sambil lihat pemandangan, atau ya sekedar duduk-duduk aja lah di kebun teh, kopi gitu. Jadi setiap kali datang ke sini, ada rasa nostalgia yang gak bisa tergantikan. Yang kedua, puncak tuh punya suasana yang sejuk dan menenangkan. Mau gimana pun, puncak ini masih jadi salah satu tempat terdekat dari Jakarta yang punya udara sejuk alami.
Buat orang-orang yang sehari-harinya kerja di tengah polusi dan panas ibu kota, ngerasain dingin angin puncak tuh udah jadi kebahagiaan tersendiri. Healing murah meriah, bro. Yang ketiga, jaraknya juga relatif dekat. Ya, nggak semua orang kan punya waktu atau budget buat liburan jauh-jauh. Ke Bandung misalnya, Lembang, atau keluar kota lainnya. Nah, puncak ini bisa jadi pilihan yang paling realistis buat short getaway. Dari Jakarta cuma sekitar 2-3 jam perjalanan lah ya kalau lancar. Terus, penginapannya juga mulai dari yang mewah, dari yang murah sampai yang mewah juga ada, bisa dipilih. Terus mau ke wahana wisata, ada. Mau cuma nongkrong duduk-duduk sambil ngopi atau makan Indomie, itu udah enak banget. Yang keempat, menurut gua belum ada tempat lain yang bisa gantiin puncak. Walaupun banyak nih yang bilang, kenapa sih nggak cari tempat lain aja yang lebih sepi? Tapi faktanya, belum ada tempat di sekitar Jabodetabek yang bisa kasih pengalaman sekomplit puncak. Mau kulineran, banyak pilihan. Mau ngopi di kafe estetik, ada. Mau wisata alam, lengkap. Mau naik kuda, camping, ya udah tinggal pilih aja lah tempatnya. Jadi meskipun macet, tetap worth it. Mau lu jalan kayak gua yang solo traveling, bareng temen ataupun keluarga, itu tuh bener-bener affordable banget. Nah, ini solusi buat lu yang mau ke puncak Bogor tanpa stres. Yang pertama, hindari pergi di waktu-waktu sibuk. Lu kalau mau ke puncak tapi nggak mau kena macet parah, coba hindari jam-jam sibuk. Ya, kalau liburnya cuma Sabtu Minggu sih, ya udahlah ya, mau bagaimana lagi. Biasanya Sabtu pagi sampai siang, Minggu sore itu tuh waktu paling padat. Jadi sebisa mungkin berangkat lebih awal atau malah pergi di hari kerja kalau bisa. Yang kedua, cari alternatif penginapan di area yang lebih sepi. Sekarang ini banyak nih penginapan atau villa sekitar puncak yang nggak terlalu rame. Misalnya Megamendung atau Cisarua tuh yang bagian dalam. Jadi kalian masih bisa tetap nikmatin suasana puncak tanpa harus terjebak di keramaian utama. Atau yang ketiga, ya emang bukan di puncak utamanya sih. Maksudnya kalau buat gue sendiri sih emang ini nggak bisa menggantikan pengalaman buat nongkrong di puncak kayak sebelum-sebelumnya waktu masih ada warung-warung pinggir jalan ya. Tapi kalian bisa tuh nyobain buat pergi ke tempat wisata-wisata di sekitar puncak atas. Kayak Safe Village, itu tuh harga masuknya kalau di jam-jam biasa itu sekitar 30 atau 35 ribu. Tapi jam setengah 5 sore itu tuh kalian bisa dapat harga diskon sekitar 10 ribu rupiah. Dan 10 ribu itu bisa kalian pakai voucher makan. Jadi kalian bayar 10 ribu, kalian dapat voucher makan 10 ribu. Jadi kayak ya nol gitu. Karena kalian bisa dapat makanan juga. Pemandangannya bagus, tempatnya enak, luas, lega. Jadi kalau kalian yang mau solo traveling bareng temen, keluarga, anak kecil, dewasa, pada suka deh ke situ. Atau kalian bisa cobain nongkrong di kafe-kafe ataupun rumah makan yang ya sekarang bisa menawarkan pemandangan atau suasana khas puncak walaupun nggak di puncak pasnya banget ya. Jadi biasanya tersebar di daerah Megamendung, Cisarua, atau agak ke atas yang deket-deket Cipanas.
Ciloto. Tapi setidaknya suasana dari dinginnya puncak masih bisa lebih terasa lah. Solusi keempat adalah eksplorasi tempat baru sekitar puncak. Jadi selain jalur utama puncak, ada banyak nih tempat menarik di sekitarnya yang belum diketahui banyak orang. Mungkin kalian bisa ke Gunung Mas, Curug Cilember, atau beberapa hidden cafe yang baru buka. Jadi ya nggak harus melulu ke tempat yang mainstream. Terus kalau kalian belum tahu ya, sebenarnya itu di deket Gunung Mas itu tuh ada tempat yang enak sebenarnya buat nongkrong. Di video selanjutnya bakal gue kasih tahu ke kalian review tempatnya kayak apa dan pengalaman pemandangannya seperti apa yang bisa kalian nikmatin. Nah, jadi intinya meskipun macet, puncak itu masih tetap punya daya tarik yang sulit buat digantiin. Buat sebagian orang, ini lebih dari sekedar tempat wisata. Ini tentang pengalaman, kenangan, dan cara sederhana buat rehat dari pihak kota. Selama kita bisa pinter-pinter nyiasatin perjalanan, liburan ke puncak kayak gini bisa tetap menyenangkan tanpa harus stres di jalan. Oke deh, segitu dulu sharing kali ini. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe buat motovlog berikutnya. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Gaspol terus. Nikmatin perjalanan ini sampai habis. Buat kalian yang nostalgia ke puncak, tapi belum bisa ke puncak lagi. Selamat berpuasa.